Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariam Prasetyo dengan nomor NPM 104171112 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Untuk kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau ONWJ Karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, latar belakang. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak PT Pertamina Hulu Energi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau penerapan sanksi pidana terhadap PT Pertamina Hulu Energi. Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi tidak ada lagi keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian yang sangat dirasakan bagi masyarakat pesisir sebagai korban pencemaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Pertamina Hulu Energi dan pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap PT Pertamina Hulu Energi. Selanjutnya, identifikasi masalah yang pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan mengenai tumpahan minyak di Karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap perusahaan mengenai tumpahan minyak. Dan selanjutnya ada metode pendekatan yang diambil yaitu normatif, spesifikasi masalahnya deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data kualitatif, metode analisis deskriptif kualitatif. Dan selanjutnya adalah dasar yang dimaksud dengan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Selanjutnya ada pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu pencemaran lingkungan memaku atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan benda lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia hingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dapat dipidana. Hasil dan analisis penelitian, bentuk pelanggaran pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dari kegiatan operasi PT Pertamina Hulu Energi telah melanggar ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 huruf J yang berbunyi memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, maka pertanggungjawaban pidananya dalam Pasal 113 UU PPLH. PT Pertamina Hulu Energi juga bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan operasi berdasarkan Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tentang UU PPLH. Ada juga faktor yang menghambat penegak hukum terhadap perusahaan, yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas, dan sarana perizinan sistem analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak PT Pertamina Hulu Energi masih belum efektif. Terbukti dengan adanya kelalaian mengakibatkan limbah industri yang dilakukan PT Pertamina Hulu Energi di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar karena kelalaian akibat operasi tersebut dan dikenakan Pasal 99 ayat 2 dan Pasal 113 tentang menghilangkan informasi. Yang kedua, dalam penegakan hukum lingkungan terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih terhambat seperti sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana perizinan sistem analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan kesadaran masyarakat. Jadi sarannya yang pertama, selain pemberian pertanggungjawaban pidana yang diberikan akibat tumpahan minyak oleh PT Pertamina Hulu Energi, maka pihak tersebut harus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan diatur dalam Pasal 53 UU PPH. Apabila penanggulangan telah dilaksanakan, pihak tersebut wajib melakukan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPH. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, maka dibutuhkan pengelolaan limbah yang baik dan benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU PPH.
Untuk kedepannya diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi menjadi faktor utama penyebab penjatuhan sanksi hukum, sehingga masyarakat yang melihat pelanggaran administratif maupun pidana dapat melaporkan dan laporan tersebut dapat menjadi faktor utama jatuhnya sanksi hukum kepada perusahaan tersebut. Saran yang kedua, agar tidak adanya lagi hambatan dalam penegakan hukum, lingkungan, dan supaya aktivitas untuk kedepannya kebijakan operasionalnya sarana hukum harus lebih konsisten lagi dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang PPLH. Aparat penegak hukum supaya tidak ada kendala lagi dalam menangani kasus lingkungan harus diperbanyak atau ditambahkan. Fasilitas dan sarana hukum diperhatikan kembali karena untuk penegakan hukum lingkungan membutuhkan perangkat berteknologi canggih untuk kepentingan operasional memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Perizinan harus lebih ditegaskan lagi. Proses transparansi mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat harus berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang terkena dampak harus mengetahui secara pasti adanya kegiatan. Kesadaran masyarakat untuk diperlukan usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.